Halo semuanya, apa kabar? Baik, Bapak merasakan kalian sehat semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema yang kedua, pemimpin idolaku. Yang pertama, makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna dan nilai persatuan. Makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikutnya pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat, padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator. Orator itu orang yang menyampaikan pidato dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Yang berikutnya, tari kreasi berpasangan. Tari kreasi berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua orang penari atau dibawakan secara berpasangan. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh pasangan penari putri dan putri atau pasangan penari putra dan putra dan atau pasangan penari putra dan putri. Sebagai contoh, tari caci merupakan salah satu tari berpasangan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tari ini tentang tradisi masyarakat Manggarai untuk menguji keberanian dan ketangkasan laki-laki di dalam bertarung. Berikutnya, menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Bagaimana caranya? Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat, memakai pakaian yang bersih milik pribadi, dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Makna sila keempat Pancasila dan penerapannya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat, mengutamakan segala kepentingan bersama. Dan yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Kerjasama negara Indonesia dan negara di Asia Tenggara di dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Dan yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Di bidang sosial, yang pertama pembentukan kelompok kerja ASEAN, yang kedua pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan, yang ketiga penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan yang rawan bencana, termasuk negara kita Indonesia. Di bidang pangan, yang pertama menyediakan pupuk, diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. Didirikannya IRRI, International Rice Research Institute, yang berada di Filipina
untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi singkat ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Dan sekali lagi, selamat belajar.